Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ki Sudobono, di channel YouTube Ki Sudobono Official, teman-teman sekalian. Masih kita pantau terus perkembangan dari penutupan padepokannya Mas Udin ya. Kita kawal terus gitu ya, karena banyak berita yang sepertinya ya saya sih berharap yang terbaik buat masyarakat Rejowinangun sana ya, masyarakat di Blitar sana, berkaitan dengan penutupan padepokannya Mas Udin ini gitu ya. Jadi jangan sampai perjuangan kita selama ini untuk memberantas pembodohan gitu ya terhalang oleh hal-hal yang sekiranya itu bisa kita lewati ya, kita bisa selesaikan gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, langsung saja ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa menanyakan kabar. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, amin amin ya robbal alamin ya. Karena memang beberapa hari ini saya mantau terus kaitan dengan perkembangan dari istilahnya permintaan warga masyarakat di sekitar Padepokan gitu ya. Dan saya yakin juga masyarakat luas di sana juga mempunyai harapan-harapan atau pemikiran sama untuk segera menutup praktek gitu ya, pengobatan yang dilakukan oleh Mas Udin ini, yang berkaitan dengan trik-trik sulapnya itu ya, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, dari pernyataan Wakapolres Blitar ya di salah satu stasiun TV gitu ya, yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama gitu ya, bahwa di sana menerangkan apa sih yang harus kita lakukan. Jadi untuk itu maksudnya gini, yang kita lakukan dalam arti kata sebagai orang yang merasa dirugikan gitu ya, sebagai masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktek pengobatan trik sulap atau penipuan seperti yang dilakukan oleh Mas Udin ini gitu ya. Jadi apa saja gitu ya, maksudnya gini, untuk itu kita dengarkan mohon maaf, untuk itu kita dengarkan wawancara Wakapolres dengan salah satu stasiun TV ya, swasta gitu. Jadi simak baik-baik. Hasil dari mediasi tersebut, Pak, karena infonya mediasi berjalan alot. Ada 3 poin yang ditekankan di sini, Mbak dan Mas. Ini ada yang pertama, untuk menjaga kondisivitas daripada Kamtibmas di sekitar Padepokan, khususnya untuk meminimalisirkan terkait dengan bentrok warga yang tidak diinginkan dari pihak kepolisian. Hasil kesepakatan mediasi awal antara pihak warga dengan Padepokan Nur Sejati di bawah pimpinan Gus Samsudin yang pertama adalah meminta untuk sementara ditutup Padepokan Nur Sejati, ditutup bersifat sementara, Mas. Yang kedua, di mana hal-hal yang terkait dengan miskomunikasi dan misunderstanding antara Padepokan dengan warga, khususnya dengan hal-hal yang terkait dengan adanya penyampaian bahwa ada suatu seperti penipuan dan sebagainya, pihak kepolisian mempersilahkan kepada warga masyarakat, khususnya di sekitar daripada Padepokan yang merasa ditipu ataupun dirugikan dengan Padepokan, silakan melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek maupun Polres Blitar. Sedangkan yang ketiga, disampaikan bahwa proses penutupan ini bersifat sementara dan direncanakan pada hari Selasa ataupun Rabu lusa akan diadakan pertemuan di Polres Blitar dengan stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tujuan daripada pertemuan itu adalah untuk mencari jalan tengah win-win solution antara warga dengan pihak Padepokan. Ya, sudah kita dengarkan ya
penjelasan dari Wakapolres Blitar gitu ya, yang menghimbau bagi masyarakat yang merasa dirugikan, yang istilahnya ada kaitan-kaitan dengan unsur penipuan, segera laporkan. Ya, ini dihimbau oleh aparat setempat bahwa jikalau ada yang merasa dirugikan, kemudian terlihat ada unsur-unsur penipuan, segera melaporkan. Ini adalah momen di mana kita harus berani, karena apa yang oknum itu lakukan sudah merugikan kita. Ya, coba Anda bayangkan contohnya saja. Bagaimana ada orang yang sakit gitu ya, datang ingin meminta pertolongan, ingin sembuh ke tempat tersebut gitu ya. Kemudian mungkin ya, atau yang bisa dipastikan orang itu hanya sakit medis misalnya. Tiba-tiba ya didiagnosa terkena santet. Jangan berpikir itu sepele ya. Jikalau ada salah satu orang yang sedang merasa sakit, kemudian dengan sekonyong-konyongnya didiagnosa oleh oknum tersebut ya, oleh Mas Udin terkena santet, itu akan mengganggu psikologinya. Bukan hanya orang yang dibilang kena santet, tapi keluarganya juga akan ikut bingung. Ya, apalagi dibilang santetnya begini, begitu ya, akan memakan korban dan sebagainya. Psikologinya pasti terganggu dan akan takut. Dan mau tidak mau akan mengeluarkan uang yang diminta berapapun itu jumlahnya. Walaupun tidak punya, ya pinjam sana, pinjam sini, jual apa, jual ini, jual itu. Karena mengikuti omongan ngelantur oknum tersebut. Yang mengatakan bahwa Anda kena santet. Kemudian dilakukan pengobatan, juga tidak semestinya dilakukan pengobatan ya. Karena yang dilakukan adalah trik sulap. Membodohi orang yang minta tolong. Saya yakin sekali. Karena juga ada beberapa kasus-kasus yang mungkin setahun yang lalu ya, orang-orang yang memang coba untuk speak up tentang hal yang dirasakannya gitu ya, setelah berobat di Padepokan Nurzat itu, padepokannya Mas Udin ya, merasa seperti hal aneh, merasa seperti dibohongi dan sebagainya. Ada mungkin video-videonya, nanti juga akan coba saya tampilkan di channel saya ya. Tapi sekali lagi teman-teman, himbauan Wakapolres itu sudah jelas. Kita jangan takut, laporkan. Bukti sekecil apapun ya, bukti-bukti yang masih teman-teman punya yang sekiranya memang bisa dijadikan alat bukti untuk memberikan keadilan untuk Anda yang merasa dirugikan. Dan ini sangat berarti bagi masyarakat luas teman-teman sekalian, karena hal seperti ini tidak bisa hanya rame-rame gitu habis itu hilang ya. Ini sudah bisa suatu hal yang sangat merugikan ya. Orang sakit loh, orang minta bantuan, minta tolong ya, tapi dibodoh-bodohi seperti itu. Kita harus membuat jerah. Oknum-oknum seperti ini. Jangan sampai banyak orang yang nanti akan dirugikan. Ya. Bukan hanya kehilangan harta ya, tapi juga akan mengganggu psikologi orang tersebut. Saya yakin itu. Makanya himbauan ini harus kita maknai. Disinilah kita mulai berpikir cerdas ya, berkaitan dengan dunia-dunia supranatural gitu ya. Pengobatan supranatural. Kita harus berpikir cerdas di momen ini gitu. Karena memang pengobatan alternatif, pengobatan supranatural juga ada yang benar. Enggak semuanya. Tapi kita di momen ini harus berpikir cerdas berkaitan dengan pengobatan supranatural. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita dibodohi gitu ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, ayo berani ungkapkan kebenaran.
untuk diri Anda dan masyarakat banyak. Saya yakin masih banyak orang-orang di sana yang memang mempunyai hati ya. Dalam arti kata jangan sampai ada orang lain juga terkena seperti saya gitu ya. Jangan sampai ada orang lain menjadi korban gitu ya. Jadi di momen ini adalah bisa dibilang kita harus berani membongkar kebusukan atau pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum mengatasnamakan agama, kemudian melakukan tindakan penipuan dalam pengobatannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata gitu ya. Apapun yang saya lakukan dan teman-teman di luar sana yang berjuang dalam membongkar praktek-praktek oknum-oknum dukun atau pengobatan-pengobatan palsu. Mudah-mudahan apa yang saya dan teman-teman lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Apa yang kami lakukan adalah semata-mata demi mencerdaskan bangsa berkaitan dengan dunia-dunia gaib, dunia-dunia supranatural. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Tetap kawal terus kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.